Kementerian Sosial telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT. Meski demikian, kantor cabang ACT di Kabupaten Garut, Jawa Barat masih tetap beroperasi. Kepala ACT Cabang Kabupaten Garut, Muhammad Dani Ramdhani mengatakan, kegiatan ACT saat ini hanya menyalurkan bantuan ke masyarakat. Visi kita ini di ACT ya, kita sebagai lembaga kemanusiaan ya udah kita lurus aja, fokus aja melayani masyarakat. Kantor cabang ACT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga masih menyalurkan bantuan untuk warga di Kecamatan Margoyoso. Namun mereka tidak lagi menerima donasi dari masyarakat sesuai dengan keputusan dari Kementerian Sosial. Keputusan pemerintah untuk mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang berdampak pada kepercayaan warga. Head of Area ACT Banten, Faiz Komarudin menyebut banyak donatur memilih menahan diri sambil menunggu perkembangan baru. Ada yang menarik diri untuk berdonasi, menunggu dulu gitu loh. Ya, ada juga yang sudah kolaborasi tapi melihat situasi dia menunggu dulu gitu ya. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan ACT. PPATK mengklaim menemukan adanya aliran dana dari ACT ke sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi pihak dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai ada potensi tindak pidana termasuk terorisme dari dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Jadi ini pidananya jelas saya katakan. Pertama, jelas 37A penggelapan memiliki yang tanpa melawan haknya, tanpa perbuatan pidana. Jadi dia jelas penggelapan. Pertama jelas atau penipuan. Yang kedua kena pencucian uang orang-orang ini ya. Yang ketiga lebih penting. Kalau sekarang nih oleh PPATK diserahkan ke kantornya Pak Ahmad Nur Wahid kepada organisasi tertentu walaupun belum terdaftar, tapi kan kalau itu ternyata terbukti nanti adalah ada kegiatan yang dilarang, ya bisa kena undang-undang tindak pidana teroris. Pemerintah harus menindak tegas berbagai yayasan atau lembaga yang menyalahgunakan donasi dari masyarakat yang harusnya disalurkan untuk kemanusiaan. Tim Liputan Kompas TV. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Jumlah itu tersebar di 41 penyedia jasa keuangan. Sebelumnya, PPATK telah membekukan 60 rekening. Apakah dugaan penyelewengan dana ini mengarah juga pada tindak pidana pencucian uang? Kita akan bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Ibu Yenti, selamat petang. Sehat, Ibu? Selamat petang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kalau dari indikasi-indikasi yang sampai sejauh ini sudah kita ketahui bersama, apakah ada indikasi bahwa penyelewengan yang terjadi di ACT ini mengarah pada tindak pidana pencucian uang? Ya, kalau yang kita ikuti ya dari media itu kan arahnya ke sana ya. Antara lain kan disebutkan bahwa dari donasi dari donatur-donatur itu kemudian bukan langsung diberikan kepada tujuan yang harus diberikan donasinya, tetapi justru dibisniskan dulu. Kalau nggak salah kan begitu ya. Nah, kalau ini betul, ketika dia membisniskan itu, ketika dia memindahkan uang para donatur untuk kegiatan bisnis, itu berarti kan ada penggelapan, ada penggelapan, lebih kepada penggelapan. Kalau penipuan saya tidak tahu yang dijanjikan apa pada mereka sehingga mereka mau mendonasikan, itu harus didalami juga, kemungkinan bisa. Tetapi ketika ada uang dari donatur kemudian dijadikan bisnis, itu sudah ada satu kejahatan. Nah, dari bisnis itu kan pasti ada keuntungannya. Ya. Kemana itu? Nah, itu adalah TPPU. Jadi kalau memang ada penyelewengan dana dan ini sudah sekian lama penyelewengan penggunaan dana ya, penyelewengan penggunaan dana dari para donatur yang digunakan bukan pada kegiatan yang semestinya seperti yang dijanjikan kepada para donatur tadi, itu berarti kan ada suatu kejahatan. Nah, setelah itu pasti ada keuntungan dari itu.
kepada para pengurusnya. Untuk apa dia melakukan bisnis yang tidak dijanjikan kalau bukan untuk mencari keuntungan, pasti itu. Nah, keuntungan yang didapatkan itulah yang namanya TPPU, karena sudah ada 2 kejahatan. Karena memang TPPU adalah 2 kejahatan. Kejahatan asal dulu, hasil dari kejahatan asal kemanapun itu adalah siapapun yang menikmati dan menggunakan adalah TPPU. Oke, jadi memang harus ditelusuri dulu kalau memang betul ada penggelapan dan kemudian ada keuntungan yang diambil dan dinikmati dari penggelapan itu, itulah TPPU dan ini bisa diproses begitu ya. Tapi sejauh ini kalau melihat langkah-langkah dari Kementerian Sosial membekukan izin pengumpulan dana dan juga barang, lalu PPATK juga sudah membekukan sejumlah rekening, banyak sekali tadi kita lihat. Apakah menurut Anda cukup atau perlu ada upaya lain? Iya, ini kalau yang setahu saya ya, kalau pendekatannya TPPU, penundaan atau penutupan rekening atau penundaan transaksi sementara itu kan ada batasannya. Kalau penundaan transaksi hanya 5 hari kerja, kalau kemudian sudah diblokir adalah 30 hari. Ya, artinya apa? Ini harus segera disampaikan kepada, ini data dari PPATK itu bukan alat bukti tapi data ini harus segera disampaikan kepada penyidik karena PPATK tidak bisa melakukan upaya paksa bahwa upaya penyelidikan pun kan tidak. Dia hanya menganalisis adakah transaksi-transaksi yang terjadi ini adalah yang bertendensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Yang menentukan nanti adalah penyidik. Oleh karenanya harus segera. Dan dari tindakan Kementerian Sosial saya kira yaitu langkah yang paling tepat dihentikan semuanya. Karena kalau pendekatan kita perdata kan begitu. Dalam hal sedang terjadi ada permasalahan atau persengketaan kan segala sesuatunya harus dalam kondisi yang stuck dulu ya, artinya nggak boleh digerak-gerakkan dulu. Ini adalah salah satu alat untuk mengamankan. Saya kira ya supaya para donatur itu juga atau orang yang mau mendonasikan juga berhenti dulu, tunggu dulu dan kita memang harus hati-hati dalam mendonasikan uang kita. Gitu. Baik, soal ini akan saya tanyakan nanti, tapi begini, Bu Yenti, dalam kerangka kepakaran Anda sebagai pakar pidana pencucian uang, ini ada sejumlah masyarakat yang menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun Kementerian Sosial dan PPATK membekukan semua operasional ACT itu agak berlebihan. Ini ada sebagian orang menyampaikan seperti itu karena seharusnya dilakukan hukuman terhadap orang per orang yang memang melakukan pelanggaran itu bukan terhadap lembaganya. Apa yang bisa Anda respons soal ini, Bu Yenti? Begini, dalam kejahatan termasuk juga kejahatan ekonomi seperti ini dan pencucian uang juga termasuk bagian dari kejahatan ekonomi itu memang ada juga kejahatan ekonomi itu, kejahatan ini dilakukan memang perorangannya, itu nanti akan dilihat ataukah memang dia perorangan itu sebagai direktur dan sebagai pengurus itu dia melakukan suatu keputusan lah dalam hal ini ya, keputusan bahwa uang dari donasi-donasi itu dibisniskan dulu kan, itu kan penyelewengan sana. Nah itu yang memutuskan siapa? Kalau itu yang memutuskan adalah memang atas nama on behalf kelembagaan yayasan ini, berarti yayasannya terlibat. Dan nanti akan dilihat apakah yayasannya ataukah pengurusnya saja, gitu ya. Itu bisa. Atau kalau memang perorangan adalah begini, memang misalnya ada direkturnya atau ada manajemen misalnya ya, itu. Nah, kalau mereka itu melakukan misalnya memutuskan bahwa ketika uang donasi itu sudah masuk tidak langsung dikirimkan kepada tujuan yang diarah melalui penggalangan dana tadi, tetapi kemudian diputuskan untuk diputarkan dulu kan itu ya, diputarkan dulu atau bahkan untuk kepentingan pribadi, ini yang memutuskan siapa? Perorangan atau memang sudah kesemuanya itu bersepakat gitu. Nah, bersepakat pun masih bisa dilihat. Kesepakatan itu memang kesepakatan antara individu-individu, itu berarti individu-individu, atau kesepakatan itu sudah difigurakan gitu ya sebagai suatu putusan dari memang yayasan-yayasan itu. Nah itu harus didalami. Tapi apapun semua bisa dipertanggungjawabkan. Apakah perorangan, apakah lembaga pun apakah pengurusnya saja, apakah juga lembaganya nanti yang akan ditutup. Baik, nah kalau dengan penjelasan Bu Yenti tadi, andaikan memang betul ada keterlibatan banyak orang di sini, bisa jadi lembaganya juga, apakah artinya semua direksi bisa dianggap terlibat? Oh iya, ya kalau itu kepengurusan ya semua yang namanya kepengurusan ya berarti kan keputusan itu kan keputusan bersama-sama, ya kan? Keputusan bersama-sama sudah nama pengurus ya semua
semua pengurus yang memang mempunyai peran yang sangat penting di situ dalam terjadinya penyelewengan ini ya harus dipertanggungjawabkan. Baik. Tapi tidak ke yang bawah-bawah, tidak tentunya. Oke, terakhir soal tadi yang sudah Bu Yenti singgung, yaitu masyarakat juga harus mereka juga harus dijamin keamanannya ketika menyumbangkan dana. Ya. Apa yang kira-kira bisa Bu Yenti sampaikan kepada masyarakat? Apa yang harus dicermati terhadap yayasan yang mengumpulkan donasi dari publik ini? Ya. Pertama gini kan masyarakat tidak bisa juga ya mencari info kalau kita negara tidak menyiapkan infonya juga ya. Betul. Negara harus mempunyai persyaratan bahwa lembaga-lembaga ini harus ada auditnya, kemudian harus secara transparan disampaikan, dan kemudian juga disampaikan juga bahwa ada hal-hal sekarang ini yang paling bahaya yang sampai seperti disampaikan adalah ada aliran dana ke beberapa negara, ke negara-negara tertentu yang oleh PPAT dikatakan berisiko tinggi atau terafiliasi dengan terorisme, jaringan terorisme. Itu bahaya sekali. Ya, itu kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Satu, masyarakat kan tentu tidak mau kalau uangnya didonasikan itu justru untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Kan itu. Ya, pasti. Jadi harus ada edukasi kepada masyarakat. Jangan mudah juga karena sekarang betapa mudahnya, bukan hanya ini saja ya, betapa mudahnya orang memberikan ini ya untuk yayasan atas nama yayasan, umat atas nama agama-agama tertentu mudah sekali melalui handphone ya kan? Ya, kadang-kadang box juga di beberapa minimarket ya Bu ya? Ya, itu kan harus hati-hati karena gini, karena kita juga ternyata termasuk negara yang paling dermawan ya, paling banyak menghimpun. Kalau kemudian digunakan untuk penyumbangan ke organisasi-organisasi yang terlibat jaringan-jaringan terorisme kan itu tidak baik. Artinya dari masyarakat sendiri juga harus teredukasi, hati-hati juga dan tidak asal-asalan gitu ya untuk mendonasikan bahwa pokoknya kita itu ikhlas udah, kita juga punya pertanggungjawaban bahwa kita harus tahu betul lembaga apa ini, jangan sampai kita justru mensupport untuk lembaga-lembaga yang justru terlibat pada kejahatan-kejahatan. Dan kalau ada dana yang masuk ke jaringan terorisme itu menggunakan, kita punya undang-undang pendanaan terorisme. Ya. Nah, itu ada, ya. Baik, yang memang harus diingat adalah bahwa masih banyak yayasan yang memang betul-betul bekerja untuk kemanusiaan. Dan ini yang harus kita cari karena masyarakat Indonesia begitu dermawan, pastikan kedermawanan kita memang mengarah ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang memang menjalankan tugas sesuai kitohnya begitu ya? Iya. Tapi gini Mbak, tapi ini juga harus betul-betul hati-hati ya dalam melakukan satu penegakan hukum ini nanti. Karena gini, jangan juga dari masyarakat jadi saking takutnya tidak mau lagi dermawan. Padahal lembaga-lembaga charity gini kan penting sekali ya. Kita perlu ini. Jadi ini betul-betul harus betul-betul balancing lah. Semuanya itu harus seimbang. Beberapa kepentingan yang bermanfaat itu harus dikedepankan dibandingkan dengan akibat-akibat yang mudarat itu. Ya, jadi masyarakat Indonesia teruslah berderma, teruslah menyumbang, tapi pastikan ke lembaga yang betul. Baik, Bu Yenti, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih.